Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Mungkin dari panitia bisa menampilkan CV beliau. Baik, dari panitia mungkin bisa menampilkan. Baik, dari Nurse Ridoyanti, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, riwayat pendidikan beliau yaitu 2004 hingga 2008, dan dilanjutkan dengan profesional di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2008 hingga tahun 2009, dan dilanjutkan dengan Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Lalu riwayat organisasi beliau juga banyak. Yang pertama adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan beliau menjabat sebagai Bendahara Komisariat Universitas Brawijaya pada tahun 2015 hingga 2019. Beliau juga tergabung dalam organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang menjabat sebagai anggota Komisariat Universitas Brawijaya dari tahun 2019 hingga sekarang, dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia sebagai anggota pada tahun 2012 hingga sekarang. Bisa dilanjut. Baik, sekian CV dari Nurse Rida. Mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Nurse Rida untuk menyampaikan materi yang kedua. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya semuanya? Ada ice break ya ini ya, Mbak Iin. Langsung ya, saking ini ya semangatnya masih luar biasa pagi ini. Tadi juga dapat pencerahan dari Dr. Ratri yang luar biasa. Baik, saya akan izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Parahita, Bu Elvira, seluruh teman-teman panitia, seluruh teman-teman Odapus dan keluarga, pemateri atas kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini yang menurut saya cukup luar biasa. Jadi satu pencerahan tersendiri, bukan hanya untuk teman-teman Odapus dan keluarga, tapi juga untuk kita, ya. Baik, hari ini saya akan mencoba untuk membagikan satu materi, yaitu tentang dukungan psikososial pada teman-teman Odapus dan juga keluarga selama masa pandemi. Baik, kenapa satu topik ini penting gitu ya untuk kita sampaikan, untuk kita bagi pada teman-teman Odapus dan juga keluarga. Karena yang pertama adalah Odapus dan keluarga selama masa pandemik ini pasti akan mengalami ketakutan, cemas, kekhawatiran ya. Apalagi sebagian besar aktivitas kita itu sekarang banyak dilakukan di rumah begitu ya. Pasti akan merasakan beberapa hal seperti ketegangan, kemudian yang disampaikan oleh Dr. Ratri tadi ya, emosinya negatif ya, jadi muncul perasaan sedih ya, takut, mungkin marah gitu ya. Terus kemudian ada pikiran negatif juga dan ditunjukkan juga dalam perilaku ya, perilaku yang negatif, dan juga beberapa dari kita mungkin yang biasanya berkumpul dengan teman-teman secara langsung itu sekarang sudah mulai membatasi diri itu ya. Jadi muncul relasi negatif. Nah, hal-hal itu tadi itu akan memicu produksi hormon kortisol atau yang biasa disebut dengan hormon stres ya. Dan itu tadi akan menyebabkan terjadinya penurunan daya tahan tubuh.
Ya, sehingga yang mungkin awalnya sebelum masa pandemik sebetulnya sudah ada stres itu sepanjang hidup, sepanjang kita bernafas akan ada saja stres begitu ya. Meskipun kadarnya berbeda begitu. Sebelum masa pandemik mungkin levelnya bisa dikatakan misalnya ringan gitu ya. Selama masa pandemik ini mungkin sedikit lebih berat begitu. Tapi alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Bu Elvira di awal ya, ternyata teman-teman di Yayasan Parahita berdasarkan hasil penelitian ya yang dilakukan oleh teman-teman, ternyata selama masa pandemik ini tingkat cemas ya yang dialami berada pada level ringan begitu ya. Harapannya itu bisa bertahan ya, jangan sampai jatuh pada level yang berat bahkan panik begitu ya, atau justru bisa diminimalisir ya. Jadi rasa cemas itu tadi bisa dikontrol ya. Nah, ketika terjadi penurunan imunitas atau daya tahan tubuh, maka baik itu teman-teman ODAPUS, keluarga kita gitu ya, itu akan beresiko untuk tertular COVID-19 ya. Oleh karena itu penting dukungan psikososial ini bisa dilakukannya melalui peer support group atau kelompok-kelompok dukungan dengan teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti teman-teman di Yayasan Parahita dan yayasan yang lain ya. Ini bisa mulai diaktifkan lagi melalui media daring gitu ya. Dan harapannya nanti selama 2 hari ini ada skill atau latihan yang nanti bisa dijadikan habit gitu ya, kebiasaan oleh teman-teman secara pribadi maupun di yayasan ya, di peer support group di kelompok tersebut sehingga langgeng, sehingga bisa jadi satu kebiasaan yang memberikan manfaat, yang saling mengingatkan begitu antara satu anggota yang lain dengan keluarga begitu ya. Kenapa hal ini penting? Karena bertujuan adalah untuk melindungi ya, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis ya, dan atau mencegah serta menangani masalah-masalah yang muncul selama masa pandemik ya. Misalkan yang paling sering adalah ansietas atau kecemasan gitu ya. Nah, respon awal dari stres yang dialami oleh seseorang dari aspek fisik disebabkan oleh aktivasi dari amigdala. Jadi amigdala ini merupakan bagian dari otak yang dia berperan atas persepsi emosi ya. Jadi muncul rasa marah, rasa takut, sedih dan sebagainya. Yang kemudian bisa menghasilkan hormon kortisol yang di situ akan memicu terjadinya penurunan daya tahan tubuh. Nah, respon awal terhadap stres tadi itu akan mengaktifasi ya sistem saraf simpatis dan memproduksi katekolamin sehingga yang awalnya dia kondisinya mungkin sehat begitu ya, akan muncul beberapa gejala seperti peningkatan tekanan darah ya, denyut jantung ya, frekuensi nafasnya juga meningkat, terjadi peningkatan metabolisme aliran darah ke otot, ketegangan otot ya, kemudian beberapa mungkin muncul peningkatan kelenjar keringat dan juga mengurangi aktivitas pencernaan ya, sehingga beberapa gejala akan muncul selama masa pandemi. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang bisa dilakukan ini kalau selama masa pandemi kita bisa lakukan dengan menggunakan media daring ya, menggunakan Zoom seperti hari ini. Nah, bagaimana cara menciptakan kondisi fisik yang rileks begitu ya, jauh dari stres gitu ya. Kita coba untuk membiasakan diri melatih beberapa hal berikut ini ya. Jadi saya kira teman-teman ODAPUS dan juga keluarga mungkin sudah melakukan gitu ya. Cuman belum langgeng, belum rutin ya. Belum rutin dilakukan, belum istiqomah ya. Jadi yang pertama contohnya adalah seperti latihan tarik nafas dalam ya. Latihan tarik nafas dalam bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah kita ambil posisi nyaman ya, sambil duduk atau tiduran. Terus kemudian kita menarik nafas dari dalam hidung ya, bisa dengan mengucapkan bismillah dari dalam hati. Kemudian ditahan sebentar 2 sampai 3 detik dan keluarkan perlahan-lahan lewat mulut ya. Ini ketika mengeluarkan bisa mengucapkan hamdalah ya, bisa mengucapkan istighfar dari dalam hati. Nah, aktivitas ini bisa diulangi misalkan setiap selesai sholat gitu. Jadi kalau sehari bisa dilakukannya 5 kali
ya. Nanti teman-teman bisa rasakan manfaat ketika rutin melakukan aktivitas latihan tarik nafas dalam, ya. Jadi kita bisa kombinasi dengan spiritual approach gitu ya, dengan pendekatan spiritual, ya. Zikirnya bisa dimasukkan dalam aktivitas seperti ini, ya. Dilatih rutin 3 sampai 4 kali, boleh lebih ya. Bisa pada saat bangun tidur, akan tidur, atau pada saat selesai sholat wajib ya. Ini bisa kita latih. Terus kemudian yang kedua adalah relaksasi otot progresif. Sebetulnya latihan ini akan komplit disampaikan besok oleh Bu Elvira dan juga Bu Nurul ya. Oleh karena itu jangan lupa besok langsung join di Zoom, kita latihan ya. Jadi prinsipnya pada relaksasi otot progresif itu adalah mengencangkan dan mengendurkan otot ya, dari kepala sampai kaki ya. Terus kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, ini dapat dilakukan secara keseluruhan oleh teman-teman Odapus dan juga keluarga, kecuali kondisi yang tidak memungkinkan dan dilakukan secara bertahap ya. Jadi tidak sekaligus gitu ya. Kalau teman-teman Odapus merasa kelelahan di tengah-tengah aktivitas relaksasi otot progresif, ini bisa dilakukan dalam beberapa tahap ya. Kemudian yang ketiga, manfaat yang paling penting adalah untuk merilekskan otot tubuh ya, mengurangi ketegangan otot ya. Terus kemudian mempercepat istirahat atau tidur. Tidurnya jadi lelap ya, bangun tidur enggak ngerasa capek ya, dan juga menstabilkan tekanan darah ya. Jadi kalau yang hipertensi dia akan menurunkan tekanan darah. Nah, dukungan psikososial pada teman-teman Odapus dan keluarga selama masa pandemik ini tentu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kontinuitas perawatan dan pengobatan. Jadi bukan berarti terus kemudian selama masa pandemik ini off gitu ya, libur, tidak melakukan pengobatan gitu ya, atau tidak datang ke dokter yang selama ini merawat. Oh tidak, tentu perawatan dan pengobatan tetap harus dilanjutkan ya, tetap dilakukan. Terus yang kedua, protokol kesehatan wajib diterapkan secara ketat ya. Kemudian yang ketiga, keluarga atau caregiver dari teman-teman Odapus harus tetap menghormati, respect ya. Kemudian menghargai dan memperhatikan serta melibatkan teman-teman Odapus dalam aktivitas sehari-hari ya. Misalkan membersihkan rumah, memasak gitu ya dan sebagainya. Dan tetap memperhatikan jarak sosial dan juga jarak fisik. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan informasi yang benar tentang wabah COVID-19. Ini penting ya. Kemudian selanjutnya adalah berlatih emosi positif dan pikiran positif yang nanti akan berdampak pada perilaku yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah kita pertahankan komunikasi dengan anggota keluarga, silaturahim ya, dan komunikasi dengan tenaga kesehatan melalui berbagai media. Kalau yang selama ini kita sering gunakan adalah grup grup chat begitu ya. Kalau misalkan dilakukan secara langsung atau luring, tetap kita harus perhatikan jarak fisik dan jarak sosial ya. Selanjutnya adalah yang paling penting selain kita memperhatikan aspek psikologis, kita tentu yang harus senantiasa kita jaga adalah imunitas kita ya, atau daya tahan tubuh kita ya. Jadi tetap diingat-ingat gitu ya alarmnya teman-teman Odapus dan juga keluarga. Yang pertama makanan seimbang ya, baik itu terdiri dari karbohidrat, protein, sayur dan buah yang mengandung vitamin, mineral ya, jika perlu bisa ditambahkan dengan suplemen gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah minum yang cukup, minum air putih minimal 2 liter per hari. Kemudian istirahat yang cukup ya. Kemudian olahraga sesuai dengan saran dokter. Saya lihat teman-teman di Yayasan Parahita banyak juga yang hobi berenang, yoga gitu ya, jogging, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang selanjutnya tentu hindari merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Nah, untuk peningkatan kesehatan mental dan juga psikososial itu bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut ya, dengan menciptakan emosi yang positif, pikiran positif, relasi positif, spiritual positif, dan perilaku yang positif. Nah, emosi positif itu seperti apa? Nah, hati yang gembira itu adalah obat gitu ya. Ketika kita bersyukur
nyambung ya dengan materinya Dokter Ratri ya, hati yang gembira bersyukur gitu ya dengan apapun qadarnya Allah begitu, itu adalah satu obat yang luar biasa begitu ya. Dan emosi yang positif ini bisa berdampak terhadap kualitas kesehatan kita ya. Dan yang paling penting yang kita harus ingat bahwa perasaan dengan tubuh ya, dengan tubuh itu saling terhubung ya. Oleh karena itu ketika perasaan kita positif gitu ya, perasaan kita bersyukur, maka akan tercipta juga tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Nah, apa saja manfaat emosi yang positif? Yang pertama adalah meredakan stres ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi rasa sakit ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas, dan yang keempat membuat suasana mood gitu ya, suasana hati menjadi lebih baik. Nah, hati yang gembira atau senang itu bisa dicapai dengan cara apa saja? Yang pertama ya, selama masa pandemik ini, yang biasa dilakukan adalah melakukan kegiatan atau hobi yang disukai. Mungkin yang awalnya yang sebelum masa pandemik sibuk gitu ya, banyak waktu kita tersita di tempat kerja, di sekolah, di luar rumah begitu. Nah, bisa dilakukan sekarang selama masa pandemik, yaitu aktivitas yang dilakukan sendiri atau dengan keluarga. Misalnya gitu ya, mungkin beberapa teman-teman Obdapus sekarang jadi hobi gitu, hobi berkebun, bercocok tanam gitu ya. Kemudian ada yang merawat hewan ya, ibadah sekarang jadi alhamdulillah tidak pernah telat gitu ya, dilakukan bersama-sama dengan keluarga, anak-anak gitu ya. Dan juga berbincang-bincang atau ngobrol gitu ya tentang hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Hal-hal yang menyenangkan yang di-share satu sama lain, dibagi satu dengan yang lain. Atau aktivitas yang lain seperti memasak bersama. Kemudian yang kedua, hati yang gembira bisa juga diciptakan dengan komunikasi ya, komunikasi dengan sanak keluarga atau teman ya. Jadi harus tetap dipertahankan aktivitas komunikasi ya, terutama hal-hal yang menyenangkan ya melalui media online. Nah, selanjutnya adalah pikiran yang positif. Kalau tadi emosi yang positif, sekarang pikiran yang positif. Nah, kejadian di luar diri kita itu kita tidak bisa mengendalikan ya, hingga pikiran kita terkait dengan kejadian yang dapat dikendalikan. Jadi yang bisa dikendalikan apa? Yaitu adalah diri kita ya, kita sendiri yang mengendalikan pikiran kita. Nah, pikiran yang positif itu gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan hormon endorfin gitu ya. Hormon endorfin yang akan memicu terjadinya peningkatan daya tahan tubuh ya, meningkatkan imunitas ya. Nah, pikiran positif itu bisa dilakukan dengan beberapa hal, misalkan dengan mengenang pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya. Kemudian bicara pada diri sendiri tentang hal yang positif ya. Self talk positif, mensyukuri apa yang sudah saya dapat hari ini, apa yang sudah saya dapat hingga hari ini. Kemudian selanjutnya selalu yakin gitu ya, yakin bahwa pandemi akan segera teratasi ya. Kemudian selanjutnya adalah responsif ya, mencari solusi, tidak membicarakan masalah berlarut-larut, tapi mencari solusi terhadap kejadian ya, dan menghindari pikiran negatif dan juga berita-berita hoax ya. Nah, cara mencapai pikiran yang positif itu bisa dilakukan dalam beberapa latihan gitu ya. Yang pertama dengan latihan berfokus pada 5 jari atau hipnotis 5 jari yang besok akan dilatih ya oleh Bu Nurul. Nah, yang pertama yaitu dengan tarik nafas dalam ya. Kita tarik nafas dalam seperti aktivitas yang tadi di awal saya sampaikan ya. Kita tarik nafas dalam dari hidung, kita baca basmalah bisa ya. Kemudian kita pejamkan mata, kita kosongkan pikiran ya. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan jari kita satu persatu kita tautkan ya, ibu jari ke jari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai kelingking ya. Fokus pandangan dan pikiran kita pada 5 jari tersebut sambil mengingat kondisi-kondisi yang positif seperti mengingat tubuh yang sehat prima ya, kondisi tubuh pada saat dulu sehat prima ya. Kemudian mengingat orang-orang yang sayang, orang-orang terdekat, anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mengingat pujian atau penghargaan, pujian dari orang terdekat gitu ya, dari keluarga, saudara, anak gitu ya, yang pernah dirasakan.
Dan selanjutnya adalah mengingat tempat indah yang pernah dikunjungi. Ya, ini latihan lebih lengkapnya besok akan dilatih. Nah, selanjutnya selain dengan berfokus pada 5 jari, latihan untuk berpikir positif bisa dilakukan dengan thought stopping gitu ya, atau menghentikan pikiran ya. Dilakukan jika ada pikiran yang mengganggu ya, bukan pikiran yang negatif saja, pikiran positif bisa saja kemudian mengganggu ya. Jadi misalkan pada saat kita sedang dirawat di rumah sakit, kita mengingat anak kita itu positif. Tapi kalau kemudian berlarut-larut kita berpikir terus-menerus tanpa mengetahui solusi apa yang bisa dilakukan, maka pikiran tersebut bisa mengganggu ya proses perawatan. Nah, dilakukan jika ada pikiran yang mengganggu dan membuat sedih ya atau susah untuk dikendalikan. Dilatih dengan mengendalikan pikiran dengan mengatakan stop ya atau istighfar dari dalam hati pada pikiran yang mengganggu. Nah, ini langkah-langkahnya mudah sebetulnya ya. Yang pertama adalah kita sadar dulu pikiran apa yang paling mengganggu gitu ya. Pasti banyak ya pikiran, tapi pikiran apa yang paling mengganggu hari ini, pagi ini gitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan tarik nafas dalam, tutup mata, kita kosongkan pikiran dan kita ingat ya pikiran yang paling mengganggu. Memang sengaja untuk dimunculkan begitu pikiran yang mengganggu tersebut ya. Bisa kita contohkan misalnya ketika teman-teman dirawat di rumah sakit misalkan ya. Terus kemudian ketika ditanya apa yang paling mengganggu, saya harus meninggalkan anak saya sendiri gitu ya dengan saudara di rumah, dan itu cukup menyita pikiran gitu ya. Ini bisa dimunculkan gitu ya pikiran-pikiran yang mengganggu. Bagaimana anak saya nanti ketika dia harus mandi, harus makan, ketika dia tanya ibu kemana, ibu kok nggak ada, kok nggak pulang-pulang, ibu sudah sembuh atau belum? Gimana kalau kemudian ibu ada apa-apa? Itu dimunculkan ya. Baru kemudian ketika pikiran itu muncul dalam hitungan kelima, kita katakan stop atau istighfar ya. Kita pecah begitu pikiran yang mengganggu tersebut ya. Dan kita coba untuk munculkan pikiran yang positif. Ya, pikiran positif ini bisa dengan pikiran terkait dengan rasa syukur gitu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ratri ya. Dan aktivitas itu bisa kita ulangi 2 sampai 3 kali ya. Dan latih setiap jika ada pikiran yang mengganggu ya. Ini thought stopping. Selanjutnya adalah dengan latihan berpikir positif. Nah, latihan berpikir positif. Yang pertama langkah-langkahnya adalah dengan kita cari dulu, kita identifikasi ya hal positif pada diri ya, hal positif pada diri kita apa, keluarga ya atau kelompok ya, teman-teman yang ada di yayasan lupus ya atau yang ada di masyarakat. Hal positif apa? Pada diri sendiri, at least pada diri sendiri. Kemudian kita lakukan afirmasi ya, yaitu penegasan dengan mengucapkan pada diri kita sendiri gitu ya, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang positif, yang menyenangkan ya. Kemudian setelah itu baru kita susun rencana ya, rencana selanjutnya yang akan kita lakukan, tujuan positif yang akan kita sasar apa ya dalam pernyataan positif. Itu kita ucapkan secara rutin ya, setiap hari, setiap selesai sholat bisa ya, akan menjadi satu habitual gitu ya, kebiasaan gitu. Jadi isinya positif semua gitu ya. Nah, ini bisa dilakukannya, ini kalau dilakukan di peer support group gitu ya, dilakukan di satu kelompok, misalkan teman-teman bertemu dalam media daring gitu ya. Yang pertama adalah kita ambil kertas kosong gitu ya, kemudian kita tulis di situ hal positif apa yang saya miliki gitu ya hingga hari ini gitu ya. Itu kita tuliskan ya sebanyak-banyaknya. Baru kemudian kita ucapkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tegaskan bahwa yang memiliki itu adalah saudara gitu. Yang mencapai itu adalah saudara, tentu dengan kuasa Allah begitu ya. Nah, kemudian kita ambil kertas juga untuk kita tulis tujuan kita apa gitu ya, planning atau rencana kita dalam waktu dekat ya atau dalam waktu jangka panjang itu apa gitu. Itu kita latih ya. Selanjutnya setelah emosi yang positif, pikiran positif, kita lanjutkan pada relasi yang positif ya. Relasi positif ini penting ya, terutama di lingkungan keluarga ya, menjadi satu iklim gitu ya, menjadi satu kebiasaan
di dalam keluarga. Yang pertama adalah membiasakan untuk memberikan pujian gitu ya, memberikan reinforcement yang positif terhadap hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebetulnya simple begitu ya, ketika teman-teman bangun tidur terus kemudian dengan kemampuan yang dimiliki membantu untuk mencuci piring atau membersihkan rumah gitu ya. Caregiver atau keluarga bisa memberikan pujian pada hal tersebut ya, saling memberikan pujian. Terus yang kedua adalah memberikan harapan gitu ya, harapan antar anggota keluarga itu paling kecil ya. Kemudian selanjutnya adalah saling mengingatkan ya, tentu dengan cara yang positif begitu, tidak dengan cara yang negatif ya. Kemudian meningkatkan ikatan emosi dalam keluarga dan juga kelompok ya, saling sharing, saling berbagi, mengungkapkan perasaan begitu ya. Kemudian saling tolong menolong, juga memberi kabar dengan teman atau rekan kerja itu penting ya. Nggak bisa kalau kemudian selama masa pandemik ini kemudian kita stop ya, nggak sama sekali kita lakukan, itu akan memicu terjadinya stres ya. Kemudian menghindari diskusi tentang hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau sudah ada yang memulai membicarakan tentang hal yang negatif langsung stop begitu ya. Langsung dengan penuh semangat menyampaikan ya, selamat pagi. Misalnya namanya Intan. Selamat pagi Intan. Intan tampak sehat sekali ya. Ya, saya yakin Intan akan sehat terus hari ini. Nah, ini akan jadi satu keyakinan ya, karena keyakinan itu adalah doa gitu. Jadi penting sekali bagi kita ketika berucap gitu ya, adalah hal-hal yang positif ya. Selanjutnya, nah ini saya sampaikan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Kenapa kok relasi itu penting gitu ya? Silaturahim itu kenapa kok penting ya? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim ya. Ini karena saya Muslim, saya sampaikan bahwa hal ini penting gitu ya untuk kita mengikuti sunnah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah spiritual yang positif ya, spiritual yang positif. Jadi selama masa pandemi tetap kita lakukan aktivitas ibadah bersama keluarga di rumah. Nah, berdoa juga untuk tenaga kesehatan, teman-teman kita, perawat, dokter ya yang sudah merawat kita dan berjuang ya selama masa pandemik ini. Dan juga yang paling penting adalah mematuhi protokol kesehatan jika aktivitas, misalnya aktivitas ibadah itu dilakukan di luar rumah ya. Kemudian selanjutnya adalah perilaku yang positif. Nah, perilaku positif ini berkaitan erat dengan emosi dan pikiran ya. Kalau emosinya sudah positif, pikirannya positif, insya Allah perilakunya pun akan positif ya. Nah, perilaku yang positif ini akan membuat seseorang itu jadi bertanggung jawab ya, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, respect to others gitu ya, menghargai orang lain, menghargai teman-teman, menghargai keluarga gitu ya, menghargai orang lain yang ada di sekitar dia gitu ya, dan berupaya untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Baik, saya kira itu untuk materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Iin selaku moderator pada kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Nurse Tida atas materinya. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Nurse Tida bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin.